Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang strategi merek, khususnya bagaimana branding dan positioning itu berperan dalam meningkatkan kualitas layanan. Jadi bukan cuma soal nama atau logo, tapi bagaimana perusahaan tuh bisa membangun persepsi dan kepercayaan pelanggan. Nah, dan yang kedua, di era sekarang sektor jasa berkembang sangat pesat kan. Jadi karena itu merek mempunyai peran penting, bukan hanya sebagai identitas, tapi juga sebagai strategi utama. Merek di sini membantu pelanggan merasa lebih yakin dan mengurangi rasa ragu sebelum menggunakan layanan tersebut. Nah, dan pada slide ketiga di sini dijelaskan bahwasanya jasa itu punya karakteristik yang berbeda dengan produk. Misalnya tidak bisa dilihat atau dicoba sebelumnya. Karena itu, pelanggan biasanya menilai dari citra atau reputasi merek. Jadi, branding di sini berfungsi untuk membangun kepercayaan. Nah, pada tahap selanjutnya, slide yang keempat di sini dijelaskan bahwa brand positioning itu maksudnya adalah bagaimana sebuah merek ingin dikenal di benak pelanggan. Jadi perusahaan tersebut itu harus punya ciri khas atau keunggulan supaya dibedakan dari pesaing dan tetap diingat. Selanjutnya, arti dari slide kelima ini adalah dalam menentukan positioning ada beberapa komponen penting. Misalnya target pasar, jadi perusahaan harus jelas siapa yang ditujui. Lalu ada janji merek, yaitu apa yang dijanjikan ke pelanggan. Kemudian kredibilitas supaya pelanggan percaya, dan juga keunikan yang jadi pembeda dari pesaing. Nah, selanjutnya slide ke-6 yaitu di sini dijelaskan bahwa kualitas layanan bisa dilihat dari 5 dimensi virtual. Pertama, tangibles atau bukti fisik seperti tempat atau tampilan. Kedua, reliability yaitu keandalan dalam memberikan layanan. Ketiga, responsiveness yaitu seberapa cepat ia merespon. Keempat, asuransi yaitu rasa aman dan percaya. Dan terakhir, empati yaitu perhatian terhadap pelanggan. Nah, selanjutnya slide ke-7 di sini dijelaskan bahwasanya strategi ini fokus pada kualitas sebagai keunggulan utama. Artinya perusahaan berusaha memberikan layanan terbaik secara konsisten. Nah, dengan begitu pelanggan merasa puas dan lebih percaya, bahkan bersedia tetap menggunakan layanan tersebut. Nah, slide ke-8 di sini dijelaskan bahwasanya karena jasa itu tidak berwujud, artinya maka perlu dibuat lebih nyata. Misalnya lewat tampilan tempat, pelayanan karyawan, atau bukti nyata seperti testimoni lah. Nah, hal ini tuh penting supaya apa? Supaya pelanggan itu bisa lebih yakin terhadap kualitas layanan. Nah, selanjutnya, ekuitas merek itu menunjukkan kekuatan sebuah merek di mata pelanggan. Ada beberapa bagian seperti kesadaran merek, yaitu apakah pelanggan mengenal merek tersebut, lalu kualitas yang dirasakan itu asosiasi yang muncul di pikiran pelanggan, dan yang paling penting yaitu adalah loyalitas. Nah, selanjutnya yang terakhir, di bagian ini dijelaskan tentang hubungan antara kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pertama, kualitas layanan mengaruhi kepuasan. Artinya, kalau pelayanan yang diberikan baik, maka pelanggan akan merasa puas. Kedua, kepuasan mendorong loyalitas. Jadi, pelanggan yang puas cenderung akan kembali lagi dan menggunakan layanan tersebut. Nah, ketiga, citra dan kepercayaan memperkuat hubungan. Artinya, kalau merek sudah dipercaya, hubungan dengan pelanggan maka akan lebih kuat. Dan terakhir, hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi, tujuan akhirnya bukan cuma sekali transaksi, tapi bagaimana pelanggan bisa terus setia dalam jangka panjang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.